Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan lagi untuk skripsi berjudul Analisis Efisiensi Proses Produksi menggunakan metode Lean Manufacturing untuk skripsi dari Teknik Industri. Baik, sebelumnya sudah terkait pendahuluan, contoh latar belakang, contoh permasalahan penelitian, dan sekarang adalah terkait rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diambil sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana tingkat efisiensi proses produksi saat ini di perusahaan yang diteliti. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efisiensi proses produksi yang sedang berjalan di perusahaan, termasuk analisis terhadap waktu produksi, penggunaan sumber daya, dan tingkat pemborosan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis pemborosan atau waste yang terjadi dalam proses produksi di perusahaan tersebut. Di sini untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pemborosan yang terjadi dalam proses produksi, seperti overproduction, waiting, transportation, dan lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapan metode Lean Manufacturing dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Di sini untuk menganalisis bagaimana prinsip dan alat Lean Manufacturing dapat diterapkan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu yang keempat, apa rekomendasi perbaikan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi berdasarkan analisis Lean Manufacturing. Di sini bertujuan untuk menyusun rekomendasi spesifik yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi berdasarkan hasil analisis Lean Manufacturing. Rumusan masalah ini dapat disesuaikan dengan fokus penelitian dan kondisi spesifik perusahaan yang sedang dianalisis. Berikutnya ada contoh tujuan penelitiannya. Yang pertama ini, mengukur tingkat efisiensi proses produksi yang ada di perusahaan. Di sini untuk menilai kondisi aktual dan efisiensi proses produksi melalui analisis data dan observasi langsung. Yang kedua, dalam mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis pemborosan atau waste yang terjadi dalam proses produksi. Di sini untuk mengungkap berbagai bentuk pemborosan yang terjadi di sepanjang alur produksi yang menghambat efisiensi. Yang ketiga, ada menerapkan metode Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam proses produksi. Di sini untuk menerapkan prinsip-prinsip dan alat Lean Manufacturing seperti Value Stream Mapping atau VSM, lalu 5S atau Kaizen untuk menganalisis dan memetakan proses produksi. Yang keempat ada memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Di sini untuk menyusun saran-saran perbaikan yang konkret berdasarkan hasil analisis yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam peningkatan efisiensi proses produksi menggunakan metode Lean Manufacturing. Oke, manfaat penelitiannya yang pertama secara teoritis, yaitu untuk kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang teknik industri, khususnya dalam penerapan Lean Manufacturing untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik yang sama. Lalu yang kedua, untuk praktisi, yaitu bagi perusahaan yang diteliti, penelitian ini dapat membantu perusahaan yang diteliti untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam proses produksinya. Dengan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dapat mengimplementasikan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing di pasar. Lalu yang kedua, bagi industri manufaktur, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain di industri manufaktur yang ingin menerapkan Lean Manufacturing untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka. Strategi dan pendekatan yang berhasil diimplementasikan dalam penelitian ini dapat diimplementasikan oleh perusahaan lain dengan penyesuaian yang diperlukan. Lalu yang ketiga terkait manfaat sosial,
Untuk poin pertama, ada peningkatan kualitas lingkungan kerja dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Penelitian ini berpotensi meningkatkan kondisi kerja bagi karyawan, seperti lingkungan yang lebih teratur, aliran kerja yang lebih lancar, dan pengurangan beban kerja yang tidak perlu. Lalu poin kedua ada dampak ekonomi positif. Ini adalah peningkatan efisiensi produksi dapat berdampak pada peningkatan produktivitas yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun secara lebih luas dalam skala industri. Manfaat penelitian ini dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi perusahaan yang diteliti serta industri dan masyarakat secara umum. Untuk ruang lingkup penelitian, poin pertama ada ruang lingkup lokasi, di mana penelitian ini dilakukan di nama perusahaan atau pabrik yang diteliti. Nah, fokusnya adalah pada area produksi yang menjadi objek utama dalam analisis efisiensi menggunakan metode lean manufacturing. Yang kedua, ruang lingkup objek penelitian. Objek penelitian ini mencakup seluruh proses produksi dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi. Penelitian akan memfokuskan pada identifikasi pemborosan waste dalam setiap tahap proses produksi dan analisis efisiensi keseluruhan. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup metode. Penelitian ini akan menggunakan metode lean manufacturing sebagai alat utama untuk menganalisis efisiensi proses produksi. Beberapa lean manufacturing yang akan digunakan termasuk value stream mapping atau VSM, lalu 5S, Kaizen, dan just in time atau JIT. Poin kedua adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan digunakan dalam pengumpulan data yang meliputi observasi langsung, wawancara dengan pekerja dan manajemen, serta analisis data produksi. Lalu yang keempat ada ruang lingkup waktu. Di sini ada satu poin, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan selama periode. Nanti dapat sebutkan periode waktu penelitiannya, misalnya 6 bulan ataupun 1 tahun, dengan pembagian waktu untuk pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Lalu yang kelima ada ruang lingkup batasan. Poin pertama ini, penelitian ini dibatasi pada analisis efisiensi di bagian produksi dan tidak mencakup area lain seperti pemasaran, distribusi, atau manajemen sumber daya manusia. Poin kedua adalah penelitian ini akan difokuskan pada satu lini produksi tertentu yang dianggap paling relevan atau representatif untuk dianalisis dan tidak mencakup seluruh lini produksi yang ada di perusahaan. Dengan ruang lingkup yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang spesifik dan aplikatif sesuai dengan fokus dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk metodologi penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi efisiensi proses produksi di perusahaan yang diteliti dengan metode lean manufacturing. Lalu poin kedua ada pendekatan penelitian terdiri dari 2 poin. Untuk poin A itu pendekatan kuantitatif, di mana data kuantitatif akan digunakan untuk mengukur efisiensi proses produksi sebelum dan sesudah penerapan lean manufacturing. Lalu ada analisis statistik dapat dilakukan untuk mengevaluasi hasil implementasi metode ini. Lalu poin B terkait pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks, dinamika, dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan lean manufacturing. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara, mendalam, dan observasi. Yang ketiga ada lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian adalah nanti sebutkan nama perusahaan atau pabrik yang diteliti. Objek penelitian meliputi seluruh proses produksi di lini tertentu yang menjadi fokus analisis efisiensi menggunakan metode lean manufacturing. Yang keempat ada sumber data. Yang pertama terkait data primer. Data primer akan diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan manajemen dan pekerja di bagian produksi, serta pengumpulan data operasional perusahaan. Lalu ada data sekunder. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen perusahaan,
laporan produksi, literatur yang relevan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan lean manufacturing dan efisiensi produksi. Berikutnya ada metode pengumpulan data, di mana di sini ada observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada proses produksi untuk mengidentifikasi pemborosan, waste, dan inefisiensi yang terjadi. Lalu yang kedua ada wawancara, melakukan wawancara semi terstruktur dengan manajemen dan pekerja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik produksi dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai efisiensi. Yang ketiga adalah dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait proses produksi, seperti laporan produksi, catatan waktu kerja, dan data penggunaan bahan baku. Yang berikutnya yang keenam ada metode analisis data. Yang pertama ada value stream mapping atau VSM. Di sini digunakan untuk memetakan aliran nilai dari awal hingga akhir proses produksi, mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, dan mengusulkan perbaikan. Lalu yang kedua ada analisis 5S. Di sini diterapkan untuk mengevaluasi tata letak dan keteraturan tempat kerja guna meningkatkan efisiensi. Lalu berikutnya yang ketiga ada Kaizen. Di sini mengidentifikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan di area produksi. Lalu yang keempat ada statistik deskriptif. Di sini data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi efisiensi sebelum dan sesudah penerapan lean manufacturing. Yang ketujuh ada proses penelitian terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, meliputi penentuan lokasi dan objek penelitian, pengumpulan data sekunder, serta perencanaan tahapan observasi dan wawancara. Yang kedua, tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pencatatan detail pemborosan yang ditemukan dalam proses produksi. Yang ketiga ada tahap analisis data, di sini melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan menggunakan metode lean manufacturing, kemudian mengevaluasi hasilnya. Kemudian tahap penyusunan laporan, di sini menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil analisis, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang terakhir ada validitas dan reliabilitas. Di sini terdiri dari 2 poin. Validitas data itu akan dilakukan dengan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data, baik observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi temuan. Lalu yang kedua ada reliabilitas data. Di sini akan dijaga dengan mengulangi pengumpulan data pada waktu dan kondisi yang berbeda untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Metodologi ini dirancang untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan komprehensif, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efisiensi proses produksi di perusahaan yang diteliti. Mungkin sekian untuk bab 1, bagian kedua, terkait skripsi tentang teknik industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.